tahun 2019 sampai dengan sekarang, kita masih dihebohkan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Di berbagai belahan dunia sekarang berlomba-lomba untuk mengatasi epidemi penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini. Bahkan, setiap harinya kita selalu disuguhkan oleh tayangan-tayangan mengenai dampak dari virus corona ini. Berita televisi, media massa, dan sosial media lainnya juga kerap kali berseliweran berita tentang bahayanya virus ini. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti vaksin yang tepat untuk mengobati dampak penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini. Di sini kita bukan lagi membahas apa itu COVID-19 atau efek samping apa yang ditimbulkan oleh virus ini. Sudah tentu kita mau tahunya kan? Di pencarian Google dan tayangan-tayangan televisi secara jelas dan gamblang mengupas tentang virus ini. Kita akan membahas bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menghadapi epidemi virus ini. Sikap yang terbaik yang harus kita lakukan yaitu don't panic and keep calm. Jangan panik dan tetap tenang. Tahukah kamu bahwa jika kita sedang panik, cemas, takut, merasa tertekan, serta marah, maka otak kita akan mengeluarkan noradrenalin, hormon yang sangat beracun. Di antara racun alami, hormon ini menempati urutan kedua setelah bisa ular. Racun ini membuat fisik kita sakit-sakitan, tubuh menjadi drop, cepat matikan syaraf, dan cepat tua. Jika dalam kondisi seperti ini, sudah pasti sistem imunitas tubuh kita terganggu. Antibodi di dalam tubuh kita berkurang. Jangankan virus corona, bakteri, dan penyakit-penyakit lainnya pun ikut menyerang tubuh kita. Ini yang membuat angka yang terinfeksi oleh COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Maka dari itu, ayo kita kendalikan pikiran dan perasaan kita ke arah yang positif. Hal ini bisa meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Sesuai dengan kesaksian pasien 01, 02, dan 03 di Indonesia yang telah sembuh dari COVID-19. Berikut cuplikan videonya. Saya sebenarnya dibanding semua yang diisolasi, itu obat saya paling banyak. Oke. Karena dari awal saya diinfus, itu antibiotik itu ada yang masuk di infus, ada yang disuntik lagi ke infus, dan ada yang saya minum. Kenapa? Karena batuk saya nggak berhenti-berhenti, dan dengan semua yang terjadi itu membuat psikis saya drop. Jadi badan saya benar-benar keadaan kesehatan saya naik turun. Jadi kadang mual, ulu hati sampai sakit banget sampai nggak bisa tidur, terus kadang muntah, tiba-tiba keringet dingin gitu karena stres. Apa jadi yang membuat akhirnya obat saya lumayan banyak banget dan vitamin saya yang di infus itu juga banyak banget. Tapi paling tidak sudah bisa melewati ya. Ini kalau dihitung-hitung dari awal kurang dari 14 hari bahkan ya. Saya 16 hari Mbak, jangan salah. Isolasi. Iya. Iya, jadi kalau kami kan di rumah sakit awal tuh 3 hari. Habis itu saya diisolasi 13 hari, Ibu 16 hari ya. 16 hari. Oke. Nah, jadi kemarin kan karena saya umurnya sudah cukup banyak, jadi memang lebih lama penyembuhannya. Karena itu saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman yang sudah 60 tahun ke atas, memang harus hati-hati, tapi harus menjaga kebahagiaan hati, karena itu yang mengangkat imun. Kalau kita panik, kita ini udah pasti drop nantinya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Dr. Hewan Muhammad Indro Cahyono, seorang pakar virus atau virologis. Berikut tayangan videonya. Jadi produksi antibodi yang normal itu akan bisa dicapai jika kita dalam kondisi yang fit. Berarti apa? Berarti kita ya makan yang benar, kemudian kita istirahat yang cukup. Karena semakin banyak kita bergadang, semakin banyak kita stres dan panik bahwa kita besok mati. nah itu ya. Itu akan sangat menurunkan produksi antibodi. Berarti gitu. panik benar menurunkan antibodi itu? Iya. Bahkan kita jadi panik terus, kemudian kita jadi nggak tidur, kemudian kita mau minum nggak enak, makan nggak enak, iya kan? Takut Akhirnya mati. kita kurang energi, akhirnya ya nggak ada produksi antibodi. Jadi sebenarnya dengan pola hidup yang sehat itu akan mampu membuat kita memproduksi antibodi secara normal. Dan pada saat ada dalam kondisi wabah, jika kita mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, kita akan memproduksi antibodi bisa 2-3 kali lipat dari produksi normal. Dan ini akan sangat-sangat membantu pada saat ada kondisi wabah virus. Dan yang paling utama lagi adalah sekali lagi panik
dan stres itu tidak akan meningkatkan antibodi kita atau menyebabkan virus yang ada di luar menjadi berkurang. Meningkatkan antibodi dengan berpikir positif, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup bahwa sebenarnya virus ini bisa kita hadapi, kemudian konsumsi vitamin dan pola hidup bersih. Oke. Membunuh virus di luar tubuh dengan pola hidup bersih, meningkatkan antibodi di dalam tubuh untuk mengatasi virusnya. Dan tanpa panik, tanpa stres. Tanpa panik, Nah, tanpa Karena vitaminnya panik nggak akan membawa perubahan apapun. Jika kita mampu mengendalikan pikiran dan perasaan ke arah yang positif, maka otak kita akan mengeluarkan hormon beta endorfin. Hormon kebahagiaan ini berhasil memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan semangat dan kreativitas, serta menjaga sel otak tetap muda. Maka dari itu, sikap dan perilaku yang harus kita lakukan dalam menghadapi epidemi ini antara lain, yang pertama, positive feeling and positive thinking. Hal ini berguna untuk meningkatkan daya imunitas kita secara spiritual. Cara agar tetap tenang dalam menghadapi kehidupan ini telah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang kedua, back to Allah. Setiap kita yang beragama sudah pasti meyakini bahwa hanya Tuhan yang Maha Esa dapat menyembuhkan dan menghilangkan virus COVID-19 ini dari kehidupan kita. Hal ini yang dilakukan oleh Bapak Nasrullah dalam hal membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berjumpa lagi dengan seorang pasien COVID-19 yang alhamdulillah sembuh menggunakan metode Garputala. Ya tentunya Garputala bukan satu-satunya ya, tetap menggunakan obat ya, perawatan dokter. Tapi yang paling penting ternyata di dalam proses penyembuhan itu adalah ketenangan, kemudian keyakinan dan juga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah peran Garputala. Oke, kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Devi? Alhamdulillah, Bang sehat. Alhamdulillah. Ya. Makin seger kayaknya nih. Ya, alhamdulillah udah enakan panas. Alhamdulillah. Iya. Istri duniawi panas. Subhanallah. Luar biasa. Alhamdulillah. Yang ketiga, tingkatkan daya imunitas tubuh kita secara fisik dengan mengkonsumsi makanan yang bersih, bergizi, yang banyak mengandung vitamin C dan E. Vitamin E-nya dari alam itu, Bro. Mungkin Apa iya. saja, ya? Jadi kalau misalnya vitamin E atau vitamin C akan ada banyak di apotek. Mereknya apa? Ya terserah beli aja, di sana ada banyak. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menemui banyak vitamin E itu ada di kecambah atau tauge itu, brokoli. Kemudian ada di daun kelor, itu vitamin E-nya cukup banyak. Sementara vitamin C ya biasa ada di jeruk, ada di tomat, bahkan cabai itu vitamin C-nya cukup tinggi. Jadi jika kita bisa membeli yang dari apotek yang sudah diekstrak itu ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, apa yang ada di alam bisa kita pakai untuk meningkatkan kekebalan kita. Semua orang, semua penduduk bisa meningkatkan produksi antibodi dan semua orang berhak untuk hidup sehat. Yang keempat, ikuti himbauan dari pemerintah seperti selalu menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik lainnya, gunakan masker jika bepergian di luar ruangan, lakukan social distancing atau di rumah saja, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang perlu kita lakukan untuk sementara belum ditemukannya vaksinnya yaitu mengurangi penyebaran dari virus ini. Perlu diingat, hindari penyebab-penyebaran virus COVID-19, bukan menghakimi atau menjudge pribadi si penderita COVID-19, karena sikap kita yang menjudge tidak baik kepada si penderita COVID-19 akan menurunkan mental dan daya imunitas tubuh mereka. Kalau untuk saya yang dirasakan berat adalah yang buat saya paling berat itu adalah benar-benar stigma dan informasi-informasi yang beredar yang salah kaprah mengenai saya dan ibu dan keluarga gitu. Jadi itu kejadiannya kan di siang hari ya kalau nggak salah waktu diumumkan di TV. Itu dalam
beberapa menit tuh benar-benar semua orang menyerbu sosial media saya. Terus kemudian di WhatsApp grup yang ada sayanya semua beredar lah inisial kami, umur kami, sampai ke alamat rumah. Terus saya lihat foto-foto saya kesebar di mana-mana gitu, dan maksudnya kami kan saya ngomong pribadi dulu ya, maksudnya saya itu di dunia tari kan banyak tarian yang bisa saya lakukan gitu ya, maksudnya tari tradisional segala macam, ini itu yang di Instagram saya itu juga ada, tapi kok kenapa yang diambil foto kebetulan yang tari Brazilian samba gitu kan, dan itu yang beredar dan dibilang saya penari sewaan dan ibu juga segala macam. Jadi itu ya gimana ya, sampai akhirnya di salah satu grup yang ada saya tapi ada banyak orang nggak saya kenal, tiba-tiba oh ini nih yang corona ini nih ngirim foto-foto saya gitu. Makanya akhirnya saya ngomong di grup itu, saya jelaskan dan saya minta tolong untuk jangan kirim-kirim foto saya, dan itu dalam 5 menit juga viral kemana-mana gitu. Kalau saya nggak masuk viral juga. Jadi itu ya kebetulan saya juga emang orangnya selalu cemas, gampang stres gitu. Jadi memang pas itu terjadi bukannya membaik, saya malah benar-benar memburuk keadaan saya selama seminggu pertama gitu. Jadi pas keluarga kita heboh dan itu kan ya kayak tiba-tiba semua orang kita pasti ratusan ya. Terus saya tuh seharian nelpon, tanya orang konfirmasi, Pak D kita lah, pupu kita semuanya, dan itu tuh kayak hari itu tuh ya aku setelah nanya ke dokter, tensi darahnya ibu dan Tita langsung naik, dan aku pun hari itu pas dites naik. Jadi kita semua malah stresnya tuh karena stres yang di luaran itu, dan kita bingungnya tuh kayak kok fokusnya malah ke identitas orang ya dan penyebaran foto, bukannya oke nih corona apa gitu sih, itu aja. Ya normal ya, misalnya ini ya normalnya tensi saya tuh 120/80, ini sampai 150/140. Aku juga tinggi banget. Aku sampai kita semua sebenarnya darah rendah. Padahal kita semua darah rendah. Itu memang naik banget. Tapi pengalaman saya boleh ya. Jadi saya begitu lihat Bapak Presiden menyampaikan itu, saya rasanya jantungnya copot. Dan saya pun tiba-tiba mungkin karena umur ya, saya punya kesadaran bahwa ternyata kecantikan, pinter nari, anak, mobil, semua harta itu nggak ada artinya selain hubungan kita dengan Gusti Allah. Langsung saya kayak dijatuhkan ke titik nadir bahwa udah, kamu sekarang mau apa dengan situasi ini? Ya mencari Gusti Allah yang ada di hati ini, rasa ya itu akhirnya ke situ gitu. Akhirnya tenang. Nggak ada yang lain yang penting selain hubungan kita, agama apapun, nggak usah jual beli agama, tapi yang penting ketuhanan kita yang ada di sini itu yang harus dipupuk gitu. Mari bersama-sama memberi dukungan dan semangat kepada mereka yang terinfeksi oleh virus ini, agar angka pasien yang sembuh dari COVID-19 semakin bertambah. Demikianlah inspirasi kehidupan kita kali ini. Jika kamu memiliki kisah inspirasi kehidupan lainnya yang bisa kita angkat menjadi tayangan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Tenang, ada banyak tayangan live inspiration yang lainnya. Tetaplah di Live Inspiration.